Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar mengenai sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, kita review sebentar. Yang kemarin ada yang pertama ada hamas dan jahar ya. Kalau hamas itu yang menjadi poin utamanya adalah mengalirnya banyaknya udaranya. Jadi yang banyak dialirkan adalah udaranya, bukan suaranya. Hurufnya disingkat, ada singkatannya fahasahu syasung sakat. Nah, selain itu adalah lawannya yaitu jahar. Dia kalau jahar tertahannya nafasnya saat diucapkan. Kemudian ada syiddah dan rokhawah. Nah, kalau syiddah yaitu tertahannya aliran suara. Kalau jahar tadi nafasnya yang ditahan ya. Kalau ini syiddah suaranya yang tertahan. Nah, hurufnya ada apa saja? Ada disingkat ajid qatin bakat. Kemudian ada rokhwah yaitu rokhwah mengalirnya suara dari tempat keluarnya huruf. Nah, kalau hamas tadi mengalirnya udara, kalau rokhwah itu mengalirnya suara. Insya Allah kita akan melanjutkan sifat huruf yang ketiga yaitu isti'la dan istifal. Nah, dua sifat ini adalah dua sifat yang berbeda. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut saat mengucapkan huruf sehingga dibaca tebal. Isti'la itu jadi pangkal ketika kita mengucapkan huruf-huruf isti'la di antaranya itu husodoktinkil. Nah, ini pangkal lidahnya kita naikkan sehingga tercipta suara yang tebal. Contohnya huruf huruf bot body bob. Nah, jadi kita pangkal lidahnya kita naikkan. Bo body bob. Bu bo body bob. Naminal mu limadi bo. Jadi huruf istilah ini dia dibaca tebal baik dia fathah, dia kasroh maupun dia dhammah, terutama ketika dia fathah maupun dhammah. Contoh lagi di huruf ko. Koki kubaku. Jadi dia tebal, bukan ko, bukan ke. Kalau kita pangkal lidahnya kita turunkan tidak bisa kita membunyikan huruf ko. Jadi pangkal lidahnya kita naikkan. Koki kubaku. Coba Ukti Eliderni Iya, Ustazah. boleh dibacakan yang huruf ko. Tahu dulu, Ustazah. Nah, dari ta'awud terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاقيق بق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا. Jadi ulang sekali lagi, Habibati. Nah, di huruf ko ini dia hati-hati ketika dia huruf ko pangkal lidahnya kita naikkan. Namun di sisi lain ketika huruf ko merupakan huruf isti'la, dia mempunyai sifat isti'la. Di sisi lain dia juga mempunyai sifat qalqalah dipantulkan. Nah, hati-hati di pantulannya, dia jangan sampai kita menambahkan hamzah di akhirnya. Bako. Jadi dia pantulannya mengambang. Bako. Bako hati-hati tetap dipantulkan dan sifat istilahnya tetap ada.
Raqiqu baqo. Iya saja. Ulang Boleh saja. bilang. Nah, boleh bilang sekali lagi. Raqiqu baq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Di yang di kok sukunnya agak dikurangi sedikit lagi kadar hamzahnya. Qani qaq qaqna qaqna. Yang mana? Kok kena oh ya. Nah, nah dari ini. Qani qaqna. Oh, dikurangi saja. Yang dikurangi kadar hamzahnya, bukan koke tapi kokena. Jadi seperti mengambang. Oke, Nah, oke. Qaqiqu baq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. satu lagi di huruf dha. Di huruf Zo. dha, dha, dhil, dha. Zo. Mulai saja. Nah, Zo zi zu bau. Zuzan zoni zazna minal muzni mazizan zoni zo. ini hati-hati di kalimat minal muni. Nah, dia di lebih Muz. dinaikkan lagi pangkal lidahnya. Minal Muz. muni. Minal muzni. Sekali lagi dari dha, dhi, dha, bau. Zazizu bau. Zuzan zoni zazna minal muzni mazizan zoni zo. Zo. Jazakallah khair. Ya saja. Jadi ketika ada huruf isti'la tadi, pangkal lidahnya kita naikkan. Dia isti'la itu berarti dia bersifatnya tebal, dibaca tebal. Nah, agar tercipta tebal, maka kita harus menaikkan pangkal lidah kita agar tercipta suara yang tebal. Dhu, bau. Nah, hati-hati. Dho, ketika sukun jangan sampai kita memantulkan. Kadang ada yang kita tidak terasa, jadi bald. Nah, kan ada de-nya itu jadi masuknya qalqalah. Hati-hati. Ghadhidu bau. Ghani ghadna minal mughni maghidha ghanidha. Tadi yang pertama isti'la, yang kedua ada istifal. Lawannya dari isti'la adalah istifal. Jadi kalau isti'la tadi pangkal lidahnya kita naikkan. Nah, istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga terbaca tipis. Nah, berarti kita pangkal lidahnya kita turunkan. Huruf-huruf istifal ya adalah selain dari huruf isti'la. Jadi selain husdog, dog, ding, berarti termasuk huruf istifal. Berarti dia dibaca tipis. Contohnya di huruf A, B, I, U, A, U, N, Ni, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, Ni, An. Ini tidak dibaca, tidak bisa kita baca tebal karena dia termasuk huruf istifal. Jadi pangkal lidahnya kita turunkan. Huruf istifal berarti ada selain dari huruf isti'la tadi ada banyak. Nah, kemudian
ada itobak dan infitah. Itobak ialah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika diucapkan. Huruf itobak terbagi meliputi shod, bod, to, dan lo. Nah, maksudnya ialah, jadi ketika kita huruf sifat itobak ini adalah suara suara makhraj hurufnya terkumpul di antara lidah-lidah langit. Jadi suaranya terkumpul di atas. Contohnya di sini huruf so. Nah, jadi suara udara kita kumpulkan di atas. So, so, si, su, bos. So, si, su, bos. Jadi iqbah kuncinya adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Jadi suaranya kita dikumpulkan terlebih dahulu di pangkal lidah kita, di langit-langit lidah kita. Sehingga iqbah ini juga mengandung sifat yang tebal. So, si, su, bos, lo. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu baru kita keluarkan hurufnya. Lo, lo, di, lu, bo. Kalau huruf bo, ti, tu, ba, po. Jadi suaranya kita kumpulkan terlebih dahulu di langit-langit baru kita ucapkan. Itu itobak. Lawannya dari itobak adalah infitah. Infitah ialah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Huruf infitah meliputi selain huruf itobak. Jadi kalau infitah lawannya tadi, kalau itobak itu suaranya kita kumpulkan terlebih dahulu. Kalau infitah dia tidak terkumpulnya suara. Jadi infitah itu terbuka, mulutnya kita buka. Hurufnya selain huruf itobak, di antaranya contohnya ta, ta, ti itu kan tidak ada. Kita ketika mengucapkan kita tidak perlu siap-siap mengumpulkan udaranya dulu. Kita langsung keluarkan saja. Ta, ti, tu, bat, ta, si, su, bat. Itu. Ini tadi ada sifat-sifat yang memiliki lawan, ada hamas lawan dari jahar, kemudian syiddah lawannya dari rokhawah, kemudian isti'la lawan dari istifal, dan yang terakhir itobak lawan dari infitah. Kemudian kita lanjut di sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah sofir. Sofir yaitu tajamnya suara karena keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dan dua gigi seri atas dan bawah terdapat pada huruf sod dan sin. Jadi sofir ini, jadi dia seperti ada desis yang keluar. Ada desisnya terlebih dahulu ketika kita mengucapkannya. Contohnya huruf sod dan sin. So, jadi harus ada desisnya terlebih dahulu. Ada tajamnya suara. Tajamnya suara seperti ada desisnya. So, si, su, bos. Tasi, su, bas. Susa, sanisas, naminal, muslimasi, sanisa. Sofir ini lebih tajam lagi ketika dia berharokat sukun. Nah, sasi, subas. Jadi kita sebentar ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi untuk huruf sod dan sin tadi ketika sukun lebih suara sofirnya lebih tajam. So, si, su, bos, bos. Jadi dialirkan terlebih dahulu. Terkadang kita mengucapkan huruf sod dan sin sudah tertunaikan sofirnya. Cuma kadang kita kurang sempurna, jadi sudah terburu-buru ke huruf berikutnya. Nah, jadi terutama ketika dia sukun, nah jadi kita lebih dialirkan dulu. Contohnya di yang paling mudah di kalimat basmalah. Bismillah, bis, bis. Jadi dialirkan terlebih dahulu sofirnya. Nah, ini
Hilwana, Ya, Ustazah. boleh dibacakan di huruf kode. Bentar, Dah, Squad. kode. Bas. Dari tahu, Ustazah. Naam dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasisu bas Lebih dialirkan kembali. Basisu bas. Dialirkan bas terlebih dahulu sofirnya. Bas. bas Fasisu bas Sosna minal musni masison sonisa. Satu lagi di huruf sin. Tasisu bas. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Dan diulang sekali lagi berarti. Tasisu bas. Bas sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Allah. Jadi ketika kuncinya di sofir itu kita ada kunci mudahnya itu ada seperti ada desisnya. So, so. Jadi kita siap-siap ke so itu jangan kita tidak langsung so tapi kita siapkan sofirnya terlebih dahulu. So, so, ta. Jadi kita ada desisnya terlebih dahulu ketika sebelum mengucapkan huruf tersebut. Dan lebih banyak lagi sofirnya ketika dia sukun dan tasydid. Kemudian yang kedua ada qalqalah, yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh pada harokat ketiga. Huruf qalqalah meliputi qaf, ko, ba, jim, dan atau kadang ada yang menyingkatnya baju di toko untuk memudahkan. Nah, jadi qalqalah ini ketika teman-teman bertemu dengan kelima huruf ini maka harus kita pantulkan. Nah, pantulannya seperti tadi hati-hati jangan sampai kita menambahkan hamzah di akhirnya. Bukan aku tapi aku. Kotiku bako. Nah, terkhusus di huruf qaf, hati ketika dia qalqalah juga tidak terlalu banyak masuk ke tenggorokan, bukan baku. Jadi tidak baku terdengar ke lebih kuat banget. Jadi qafnya tidak terlalu masuk ke tenggorokan. Cukup kotiku bako bako. Qani qafna minal muqni maqitan qanita. Qatitu bako. Di huruf qaf dan to ketika dia qalqalah, nah dia qalqalahnya seperti fathah tapi tidak sempurna fathah, maksudnya sepertiga fathahnya. Jadi tebal. Qalqalahnya yang tebal. Qatitu baqo. Qatitu baqo. Sedangkan qalqalah di ba, jim dan dal dia tidak terlihat tebal. Babi bu babe babe. Jadi bukan babo tapi babi bu babe. Kalau kof kan kokiku bako. Jadi beda karena huruf kof dan po tadi termasuk huruf isti'la. Jadi huruf isti'la bagaimanapun keadaannya dia tetap terbaca tebal. Entah dia fathah, kasroh, sukun maupun di hukum apapun dia sifat tebalnya, istilahnya tetap harus tertunaikan, termasuk di qalqalah ini.
Boleh dibacakan Ukti Dakira. Ya Ustazah. Boleh dibacakan Jaji Jubaji. Dari tahun. Naam dari ta'ud. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Boleh diulangi lagi? Baik. Jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Satu lagi di huruf dal. Dadi dubad. Dudan dani dajna minal mudni madidan janida. Allati jazakallah khair. Jadi beda ya ketika kita kol-kolah antara qaf dan to dengan ba, jim dan dal. Qaf dan to sifat isti'lanya tetap kita tunaikan. Qalqalah sendiri terbagi menjadi dua, ada qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Qalqalah sughra terjadi pada tengah kata atau kalimat. Ini salah ketik ya. Terjadi pada tengah kata atau kalimat berupa sukun asli. Contohnya yaqbilullaha. Jadi sukunnya ini sukun asli. Memang dia huruf aslinya sukun itu qalqalah sughra. Jadi pantulannya tidak terlalu banyak. Beda dengan qalqalah kubro di bawahnya. Qalqalah yang terjadi saat waqaf. Jadi dia terjadi qalqalah karena diwaqafkan. Atau karena di akhir ayat. Contohnya min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Jadi qalqalah kubro lebih besar pantulannya dari qalqalah sughra. Dan ciri qalqalah itu bisa tertunaikan sempurna ketika misalnya kita sedang baca simak. Nah, qalqalah itu teman di partner kita itu harus bisa mendengar bacaan pantulannya kita. Kalau masih belum terdengar, qalqalahnya kita belum sempurna. Jadi sempurnanya qalqalah ketika ada, misalnya ketika kita baca simak, teman kita bisa mendengar pantulannya tersebut. Tapi kalau belum terdengar, qalqalah kita masih belum sempurna. Tadi sudah sofir, sofir itu seperti suara desis, kemudian kolkolah, kolkolah itu memantul. Kemudian yang ketiga ada lin, yaitu keluarnya suara huruf dari makhraj dengan mudah. Sifat ini terjadi pada ya sukun dan waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi lin ini lembut. Hanya terjadi pada sifat pada ya sukun dan waw sukun. Contohnya di surat Al-Quraisy. Di ilafi Quraisy. Nah, di Quraisynya itu termasuk sifat linnya. Di ya sukunya ini ada sifat linnya. Di ilafi Quraisy. Nah, dan atau min khawf juga termasuk sifat lin. Dan hati-hati, kadang kita sering terkecoh dengan ya sukun dan waw sukun ini miring. Iya-nya miring ke E, waw-nya miring ke O. Min khawf. Jadi hati-hati, min khawf. Bukan min khawf, bukan min khawf. Seperti itu. Untuk lin. Kemudian ada inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna karena terhalang oleh lisan. Terdapat pada huruf ro dan lam. Jadi suara hurufnya ini ketika kita mengucapkan huruf lam dan ro, jadi lidah kita itu tidak lidah kita seperti menyerang sedikit, menyimpang sedikitnya karena memang
alirannya tidak sempurna. Ketika kita contohnya mengucapkan huruf lam, la, li, lu, bal. Nah, kan lidah kita tidak sempurna lurus, tapi agak menyimpang sedikit. Kemudian di ro, ro, ro juga kita tidak bisa kalau mengucapkan ro itu lurus. Ro jadinya seperti cedal. Jadi ro itu kita simpangkan agak belokkan sedikit. Ro, ri, ru, bam. Huruf ro ini nanti ada kaitannya dengan sifat yang bawahnya, yaitu huruf sifat takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan huruf dengan getaran yang harus karena sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ro. Nah, huruf ro ini spesial, dia punya sifat takrir. Takrir ini bergetarnya ujung lidah dan ro, jadi ro ada getarannya ya. Ro, ri, ru, bam. Tapi perlu kita ingat untuk getaran di huruf ro ini kita tidak terlalu banyak, cukup satu getaran saja. Ro bukan yang ro, ro bukan yang ro, tapi sedikit saja. Ro, ri, ru, bar, ro, ri, ru, bar. Jadi takrirnya hanya satu saja, tidak terlalu banyak, bukan yang ro, ro. Ada, boleh dibacakan Ummu Zaidan. Ummu Zaidan. Yang dari yang mana? Dari huruf ro, sebentar. Huruf Iya. ro. Boleh dibacakan dari ro, ri, ru, baru. Rodi rubar. Bentar, Ustazah, ulangi. Nah, Rori rubar. Ruron ron rorna minar murni mari rong roni ro. boleh diulang kembali. Agak lebih santai lagi, agak dikurangi ritmenya. Ro, ri, ru, baru. Ruron, roni, rorna, minal, Ini jadi panjang. agak dikurang tapi tidak terlalu Jadi cepat. panjang, nggak apa-apa ya. Rori, ru, baru. Ruron, roni, rorna, minal, mari, ron, roni, ro. Rori rubar. Ruron roni rorna minar murni mari ron roni ro. Jadi, tidak kira tafadhali. Jadi di huruf ro dia takrirnya juga tidak terlalu banyak. Rori, rubar. Ruron, roni, rorna. Ruron, roni, rorna. Kan yang bar atau roh, jadi takrirnya hanya sekedarnya saja. Satu lagi Ummu Zainab di huruf lam. Ummu Zaidan ya, tadi Ummu Zaidan ya. Pak Sarah bisa mendengar suara anak? Bisa. Nah, boleh dibacakan di lali lubal. Lali lubal. Lulan lani lalna minal mulni malilan lanila. Bikin. Boleh setengah lagi dibatin.
Lalilubal. Lulallanilalna. Nunnya masuk ke lam. Lulallanilalna minal mulli malilallanila. lalilubal lulan lanilalna minal mulmi malilan lanila. Jazakallah khair. Es batu. Tadi kita sudah ke takrir, kemudian ada tafasyi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut pada saat diucapkan. Sifat ini terdapat pada huruf shin. Huruf shin ini ada udaranya tersebar di mulut kita. Sya, jadi udaranya disebarkan terlebih dahulu. Kalau sin tadi kan ada desisnya. Kalau sya, dia menyebar udaranya. Sya, shi, shu, bash. Bash. Jadi terasa udaranya itu menyebar ke seluruh mulut kita. Shi, shu, bash. Kalau sin tadi kan desisnya. Sa, kalau ini sya, sya. Jadi ada udara yang tersebar. Sya, shi, shu, bash. Shu, sya, shani, shashna. Sama ketika dia sukun dan tasydid, hati-hati. Contohnya di ta'awud. A'udzu billahi minasy. Nah, ini ada huruf shin. Kita tafasyikan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru. Huruf-huruf ketika dia sukun atau tasydid itu kita santai. Kita tunaikan dengan sempurna terlebih dahulu ketika dia sukun maupun dia tasydid. Apalagi ketika di huruf shin, ketika dia sukun atau tasydid, kita santai dulu, kita tafasyikan terlebih dahulu. Ini untuk huruf shin. Kemudian ada istilah, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas, disertai tekanan udara dari belakang lidah. Banyak typo. Sifat ini terdapat pada huruf bod. Huruf bod tadi yang pertama tadi di awal sudah kita singgung, huruf bod itu termasuk huruf yang isti'la. Nah, di sini dia termasuk huruf istitolah, yaitu lidah kita boleh menyinggung, boleh di salah satu tepi lidah kita atau keduanya kalau bisa. Jadi boleh di salah satu sini atau keduanya kalau bisa. Bo, dan ada tekanannya dulu dari belakang lidah kita, baru terucapkan huruf bo. Boleh ini satu sisi, atau keduanya juga boleh di lidah kita. Bo, ditekan dulu. Bo, bo, kita tekan terlebih dahulu agar tertunaikan sempurna isti'lanya dan sekolahnya. Contohnya wadidubab minal jadi huruf ini ya sifat tebal. Kemudian yang terakhir ada suara yang keluar dari hidung. Sifat ini mengikuti ini terdapat pada huruf mim dan nun. Kenapa mim dan nun? Ketika kita mengucapkan huruf mim, ketika kita dipegang hidung kita, maka kan ada getaran yang keluar. Nah, ini adalah gunahnya. Ma, mim, mu, bam. Ada
hidung kita tetap akan bergetar walaupun dia tidak termasuk misalkan bukan di gunnahnya, tapi ketika cukup kita mengucapkan ma aja akan ada getaran dari hidung kita. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, nami, nal, mum, ni, mami, mam, mani, ma. Huruf nun juga. Nani, nuban. Gunahnya adalah keluar dari rongga dari hidung kita. Kalau kita mengucapkan dengan ditutup, maka tidak akan keluar. Pa, tidak keluar huruf ma-nya karena dia memiliki gunah yang keluar dari rongga hidung. Pa, pa tidak akan keluar. Jadi keluarnya dari rongga hidung. Ma, mi, mu, bam, nani, nuban. Rongga hidung kita bergetar. Nah, ini adalah gunah. Nah, nanti gunahnya akan lebih banyak ketika dia berharokat tasydid. Namanya gunah musyaddadah, mim bertasydid dan nun bertasydid. Maupun ketika dia masuk nanti dihukum idgham dia gunah. Boleh dibacakan huruf shin. Ada Ukti Wiwit, boleh dibacakan? Ya, Ustazah. Huruf apa, Ustazah? Maaf. Shin. Shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syashi syubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ini di huruf mim. 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 Mami mubam. Mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Kau sekali lagi. Jazakillah khair. Kemudian Azza, kemarin sudah belum ya? Belum, Ustazah. Boleh dibacakan di huruf nun. Apa? Huruf nun. Apa, Ustazah? Huruf nun. Mim. Ani, Oh, nun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nani nuban. Nunan minal munni maninan nanina. boleh diulang lagi untuk yang di ban dia disempurnakan gunanya dulu. Nani nuban. Nani nuban. Nani nuban. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Satu lagi di huruf mim. Mim. Nah, di huruf mim. Mami mubam. Mami mubam. Mu mam mani mam. Gimana sih? Mu mam mani mam. Mu mam mani mam ma
Astagfirullah. Mumammani mamna minal mumni mami mammani ma. Barakallahu fiik habibati, jazakallah khair. Wa iyaki. Nah, jadi untuk huruf mim dan nun, jadi dia memiliki sifat gunnah. Nah, teman-teman, ketika kita mengucapkan gunnah, nanti ketika baik dia gunnah musyaddadah maupun dia idgham dia gunnah, nah, maka baiknya kita samakan, kita mizankan kadar gunnahnya selama 3 ketukan. Jadi tidak terburu-buru, kita nikmati gunnahnya terlebih dahulu. Contohnya wa may ya'mal, itu kalau masuk di idgham bi gunnah. Kalau di gunnah musyaddadahnya contohnya inna jahannama. Jadi ketika mengucapkan gunnah, kita tidak terburu-buru, kita tahan terlebih dahulu selama 3 ketukan. Begitu pula ketika baik dia idgham bi gunnah maupun dia gunnah musyaddadah. Kemudian ada lagi di hukum misalkan di ikhfa ya, bacaan ikhfa kita juga kita tidak terburu-buru. Contohnya mimma qadir. Nah, di mimma ilnya kita jangan terburu-buru. Mimma qadir. Jadi semua bacaan gunnah, entah maksud dia boleh gunnah musyaddadah dari idgham mimi maupun dia idgham bi gunnah dibaca, dan satu lagi dibaca ikhfa bacaan samarnya ditahan selama 3 ketukan. Selain itu alangkah baiknya kita samakan. Nah, jadi kita latih ya. Kadang kita di awal-awal masih oke, masih 3 ketukan, tapi kadang kita mulai ke bawah-bawah, mulai banyak ayat, banyak halaman, kadang kita sudah mulai agak buyar sehingga gunnahnya kadang kita ada yang cuma 1, cuma 2. Kita latih agar konsisten selama 3 ketukan. Jadi tidak hanya digunnah di semua bacaan, entah itu bacaan matnya, bacaan semuanya kita konsistenkan. Dari hukum-hukumnya, sifat-sifatnya kita konsistenkan. Jangan terburu-buru. Kunci dari kita membaca Al-Quran adalah pelan-pelan saja, tidak terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Agar apa? Agar semua hukum-hukumnya, sifat-sifatnya bisa tertunaikan dengan sempurna. Kalau kita terburu-buru, jadi kita tidak tahu itu bacaannya sudah sempurna atau belum. Atau misalkan ketika kita baca simak, kalau kita terburu-buru, nggak tahu itu nanti ada yang salah atau ada yang salah mana, kita tidak tahu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makhrajnya mungkin sudah tertunaikan, tapi kurang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak perlu terburu, meskipun ada berbagai tingkatan bacaan, ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat. Nah, alangkah baiknya kita praktekkan yang perlahan-lahan saja atau yang sedang saja. Tidak perlu kita praktekkan yang cepat. Itu mungkin untuk yang sudah teman-teman kita yang di luar sana. Tapi alangkah baiknya kalau kita agar ilmu-ilmu tajwidnya lebih sempurna tertunaikan. Gitu. Kita review kembali ya dari sifat-sifat huruf yang tadi. Untuk sifat huruf yang memiliki lawan, tadi ada hamz dan jahar. Hamz itu samarnya suara dengan kuncinya di banyaknya udara yang mengalir Keluar. Kalau jahar itu tertahannya nafas. Nah, kalau di hamz dan jahar itu mainnya kuncinya di nafasnya. Kalau di bawahnya syiddah dan rokhawah, kuncinya di aliran suaranya. Kadang kita sering terbalik antara nafas atau suaranya. Nah, jadi kuncinya di syiddah dan rokhawah di aliran suaranya. Kemudian isti'la dan istifal itu adalah suara dinaikkan pangkal lidah dan diturunkan pangkal lidahnya. Kemudian itbaq dan infitah itu kalau itbaq itu terkumpul,
Infitah itu terbuka. Kemudian di huruf yang tidak, sifat huruf yang tidak memiliki lawan ada 8. Ada sofir, yaitu cirinya kalau ingin dibuat ringkasan mudah, sofir itu seperti desisannya. Sofir itu mendesis. Kemudian kolkolah itu memantul. Lin itu lembut. Hanya ada di huruf ya dan waw. Waw sukun yang berharokat fathah. Inhiraf itu menyimpangnya suara. Takrir itu bergetar. Takrir bergetar. Ro. Tafashi tersebarnya udara. Hanya ada pada huruf shin. Kemudian istiqalah yaitu bergeraknya lidah ke depan. Setelah tepi lidah menempel pada geraham atas. Boleh salah satu atau keduanya. Kemudian yang terakhir ada gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Kuncinya ada di huruf mim dan nun. Walaupun berharokat apapun, mau fathah, kasroh, dhammah, mim dan nun, dia mengandung sifat gunnah, sifat mendengung. Dan dengung ini keluar dari rongga hidung kita. Kita pegang, maka akan bergetar rongga hidung kita. Nah, kita masih ada waktu sebentar. Kita bahas sedikit tentang ahkamul mad, tentang pembacaan mad. Untuk PowerPoint-nya belum selesai ya, teman-teman. Insya Allah di esok kita akan ke PowerPoint-nya. Tapi untuk yang hari ini kita singgung terlebih dahulu sedikit tentang hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad itu adalah, ada yang tahu hukum bacaan mad itu bacaan apa sih namanya? Mad itu apa? Ada yang tahu ya teman-teman? Panjang. Nah, hukum mad itu adalah bacaan panjang. Huruf mad ada berapa? Huruf mat 3. Apa saja? Ya. Ya, Nah, ada 3 ya. Alif, hamzah, alif, ya, dan waw. Kalau fathah, alif itu diikuti dengan fathah, ya diikuti dengan kasroh, waw diikuti dengan dhammah. Ya, kita di sini akan membahas tentang yang pertama mad asli atau mad tabi'i. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing ya apa itu mad asli, karena sering kita temukan di Al-Quran dan banyak sekali di Al-Quran itu yang menggunakan bacaan mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu ketika ada bila ada fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, wawu bertemu dengan dhammah. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hati-hati ketika kita mengucapkan mad tabi'i. Karena terlihatnya simpel, tapi kadang kita dua harokatnya, panjangnya 2 harokat, tapi kadang kita ada yang kelebihan, ada yang kurang. Nah, jadi pentingnya kita konsisten dalam bacaan itu seperti itu. Walaupun terlihat mudah mad tabi'i 2 harokat, tapi kadang kita terkecoh, terutama misalkan kita menggunakan irama ya. Hati-hati jangan sampai ketika menggunakan irama tapi membuat jadi hukum-hukum tajwidnya, bacaan matnya jadi berantakan. Jadi poinnya lagunya yang mengikuti tajwid, bukan tajwid yang mengikuti dengan irama. Jadi maupun kita kalau pegangannya tajwid, jadi mau kita pakai irama apapun, insya Allah bacaannya tetap pas. Tapi kalau beda ketika kita yang penting iramanya. Nah, nanti kita mengikuti irama, nanti biasanya ada yang berubah, misalnya matnya atau bacaannya, gunah-gunahnya dan yang lainnya. Nah, kadang itu karena kita menggunakan irama, jadi enak di belakang, misalnya di belakang itu dipanjangkan atau cuman tidak dibaca panjang. Nah, hati-hati ketika bagi teman-teman yang menggunakan irama, menggunakan nada-nada, hati-hati jangan sampai hukum bacaannya jadi kacau. Jadi tetap perhatikan di hukum-hukum bacaannya, terutama di ahkamul madnya. Nah, serta di mad tabi'i, walaupun dia cuma 2 harokat, hati-hati kadang kita ada yang kelebihan, ada yang kurang. Nah, dan
paling banyak ditemukan di bacaan Al-Quran Matobi karena mat yang paling simpel dan banyak sekali dipakai dalam Al-Quran. Teman-teman ada yang teman-teman sekarang bawa mushaf? Bawa Ustazah. Boleh. Boleh dibuka di surah Al-Baqarah awal. Sudah. Di surah Al-Baqarah awal eh, yang belum Ukti Yuli boleh Ukti Yuli bisa mendengar suara anak? Sudah. Boleh dicarikan satu hukum bacaan mat di surat Al-Baqarah awal yang depan halaman yang di ayat 1 sampai 5. Sudah dapat Ukti di Al-Baqarah awal ayat 1 sampai 5. Sampai. Lihatnya Ustazah. Nah, coba dibacakan di ayat 2. Boleh dibacakan di ayat 2. Ukti Yuli. Sebutnya terlempar ya. Ukti Yuli sepertinya terlepas dari sudah. Apa saja keluar tadi? Nah, lambat sah. Boleh dibacakan di Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, di situ yang di bacaan matnya, mat tobi'inya ada di kalimat yang pertama di dalika ya. Di situ dalika ada mat tobi'i. Jadi fathah berdiri juga sebagai ganti dari fathah bertemu alif. Jadi gantinya dengan fathah berdiri itu juga termasuk mat tobi'i. Dibaca 2 harokat saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi mat tabi'i cukup 2 harokat saja. 2 harokat. Baik ketika dia nanti mat tabi'i ketika waqaf, beda hukumnya ketika mat tabi'i tapi nanti dia di akhir di waqaf nanti sudah beda hukum bacaan lagi. Contohnya di hudal lil muttaqin. Dia kalau aslinya kalau tanpa waqaf berarti hukum bacaannya mat tabi'i. Namun ketika karena dia waqaf jadi beda hukumnya, bukan mat tabi'i kembali tapi menjadi mat tarid lis sukun. Insyaallah kita bahas
untuk mad alif lisukunnya di esok hari. Ini untuk mad asli atau mad tabi'i. Nah, kemudian di antara mad asli yang lain adalah mad iwad. Ada yang tahu mad iwad? Akhir kalimat dibaca Ya? jelas. Patah tanwin diilangin jadi itu. Umpama fa jadi fa gitu ya Ustazah. Nah, jadi hathatain dibaca waqaf, lain tak marbutoh. Contohnya saroban, saroba. Jadi fathatain. Mad iwad ini hanya terjadi pada fathatain saja, tidak di kasratain, tidak di dhammatain, tapi hanya di fathatain saja. Fathatain, tapi dia terbaca waqaf. Jadi cuma dibaca fathah saja, tapi panjangnya 2 harokat. Contohnya saroban, karena dia waqaf dibaca saroba. Nah, seperti itu. Ini, teman-teman bisa mengisi absensi sebentar, absensi ya. Boleh, teman-teman boleh mengisi absensi di kolom chat. Insya Allah. Insya Allah di esok di hari Sabtu kita lanjutkan kembali materinya tentang ahkamul mad. Karena kita sudah masuk di ahkamul mad, jadi disiapkan untuk mushafnya. Insya Allah kita mulai praktek dengan menggunakan mushaf. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Afwan Ustazah, Ana izin bertanya. Nah, Tadi Ustazah di hukum sofir itu kan ada huruf shad sama huruf sin kan Ustazah. Eh, tapi Ana pernah belajar juga huruf za juga termasuk sofir. Bagaimana itu? nah, baik. Jazakallah khairan. Untuk huruf za juga termasuk ya. Kan tadi terlewat. Kemarin Ana buatnya terlalu terburu-buru, jadi ada yang terlewat. Ada 3 ya. Za, sin, dan sod. Nah, jadi intinya di soft itu ada desisnya. Kalau za juga termasuk ada desisnya. Jadi za itu kan termasuk seperti desisnya. Za, za, zi, zu, baz. Jadi sofir itu seperti mendesis. Dan huruf za kan juga ada desisnya. Jadi didesiskan terlebih dahulu. Seperti ular. Za, za, zazizu bazn. Jazakallah khair ya Ukhti. Baik Ustazah, syukron. Ana buatnya agak terburu-buru jadinya tidak sempat cek, ada yang banyak salah cetak juga. Ustazah mau nanya juga. Tadi saya kan nggak dengar yang sifat berlawanan bayiniyah ada nggak ya Ustazah? Ada, nah, ada. Oh, tadi ada. Bapak berarti saya nggak dengar. Ya, yang ini kemarin Ana sampaikan, tapi tadi belum sempat ke review. Oh Jadi iya iya. Baik Ustazah. yang bainnya ada pertengahan, yaitu tawasud, ada hurufnya ada 4, tingkatannya lin aumaro. Jadi Oh, pertengahan itu maksudnya dia
tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak udaranya dan yang dialirkan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu tertahan. Lalilubal. Ada lin, omaro singkatannya lam, nun, ain, mim dan ro. Termasuk sifat tawasud, terutama ketika dia sukun ya. Kadang kita mengucapkan contohnya di al. Kadang kita mengucapkan al itu terburu-buru. Contohnya kal hmm, contohnya di lam sukun, Alhamdulillah. betul di alhamdulillah. Di alnya ini dia mengandung sifat tawasud, jadi kita tidak terburu-buru. Kadang alhamdu. Alnya sudah benar, sudah lamnya sudah masuk, cuman tawasudnya kita belum tertunaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi lamnya sifat tawasud. Jadi pentingnya kita membaca Al-Quran secara pelan-pelan, tartil itu adalah agar sifat-sifat hurufnya ini tertunaikan dengan sempurna. Karena kadang kita itu membaca tanpa sadar, kita terburu-buru, tanpa sadar kita langsung bablas aja. Jadi karena membaca Al-Quran ini kita menggunakan perasaan. Kenapa menggunakan perasaan? Kita menggunakan perasaan bagaimana kita menyeimbangkan kadar-kadar dari matnya, kadar-kadar dari gunahnya, bagaimana agar sifatnya huruf ini bisa tertunaikan dengan sempurna. Jadi kita menilainya dengan perasaan kita. Kita nggak bisa menilainya dengan patokan, misalnya patokan dari ketukan bisa. Cuman yang lebih tepatnya adalah perasaan kita sendiri. Kita yang bisa menilai. Kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak dengan perasaan, itu kalau menurut Ana susah karena semua butuh perasaan. Bagaimana agar bacaan-bacaan bisa konsisten, bagaimana bisa kita meresapi makna-maknanya. Jadi kita perlu dengan perasaan. Jadi membaca Al-Quran itu olah rasa bagaimana kita bisa menyeimbangkan semuanya. Dan itu butuh proses. Sedikit demi sedikit kita menyeimbangkan bacaan kita. Ada yang ditanyakan kembali teman-teman? Ya, Ustazah, tahu. Insya Allah ya, cukup di siang hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah itu kita lanjutkan lagi di Ahkamul Mad. Insya Allah akan Anda buatkan untuk PowerPoint-nya. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama. Mungkin dari teman-teman yang harusnya bisa untuk belajar, ada kegiatan lain untuk bersama keluarga atau untuk istirahat, tapi meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Semoga Allah mengganti semuanya dengan kebaikan yang berlimpah. Semoga ilmu kita pada siang hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan, terutama di bulan Ramadan ini. Allah melipat gandakan amal kebaikan kita, insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mungkin dari Ana cukup sekian. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu halaqah kita dengan bacaan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustazah. Khair. Dari Ana cukup sekian. Ada salahnya dari Ana pribadi, ada lebihnya semata-mata dari Allah. Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Ya, iya.